Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Kita ketemu di tatap muka yang ke-9 ya setelah PTS kita berlangsung. Gitu. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai surat-surat berharga ya. Nah, nanti di sini akan eh, dijelaskan bagaimana akuntansi untuk investasi dalam sekuritas ya, baik itu sekuritas ekuitas ya, saham ataupun sekuritas utang, obligasi. Nah, kalau kita bahas sedikit ya, saham itu apa? Ya, saham itu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda kepemilikan. Ya, tanda kepemilikan atas perusahaan ya. Nah, saham itu sendiri kita ketahui ada saham biasa dan saham istimewa atau prioritas. Nah, apa yang diharapkan ketika kita berinvestasi di dalam saham? Apa? Yaitu dividen. Ya, cuma memang ketika pembagian dividen, pemilik saham prioritas atau istimewa itu didahulukan. Ya, begitu aturannya. Lah, lalu ketika kita berbicara sedikit mengenai obligasi, itu adalah surat tanda utang ya. Ya, sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda utang. Nah, obligasi ini pun dibagi dua, ya, obligasi berhak tukar dan yang tak berhak tukar. Yang dimaksud dengan hak tukar ini apa? Ya, hak bagi pemegangnya untuk menukarkan obligasi itu dengan saham biasa, ya. Nah, tapi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sama. Nah, sebenarnya hak tukar ini sebagai penarik ya, daya tarik untuk calon investor, begitu ya, yang memiliki keinginan untuk memiliki saham di perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Ya. Nah, apa yang diharapkan ketika kita berinvestasi di dalam obligasi? Apa? Bunga. Bunga secara berkala. Ya, biasanya bunga itu dibagikan 2 kali, diterima di 2 kali setahun, ya, dan itu dibayar di belakang, ya. Nah, contohnya 1 April dan 1 Oktober. Nah, kalau misalnya tanggalnya 1 April dan 1 Oktober, maka tanggal 1 Oktober 2005 investor akan menerima bunga untuk masa 6 bulan sebelumnya. Ya, yaitu apa? 1 April sampai 1 Oktober 2005. Nah, dan pada tanggal 1 April 2006, investor akan menerima bunga untuk masa dari 1 Oktober 2005 sampai 1 April 2006. Jadi memang bunga itu dibayar di belakang, gitulah. Nah, perusahaan yang mengeluarkan saham ataupun obligasi itu disebut issuer, pengeluar. Sedangkan perusahaan yang membeli saham atau obligasi itu disebut investor. Perusahaan issuer itu dipandang oleh perusahaan investor sebagai perusahaan investi, yaitu apa? Perusahaan tempat perusahaan investor itu menanamkan dananya. Ya, jadi nanti jika disebutkan investor berarti itu adalah perusahaan yang melakukan investasi, ya, baik saham ataupun obligasi yang dikeluarkan oleh investi. Nah, jika nanti disebutkan investi, berarti itu adalah perusahaan pengeluar, tempat investor menanamkan dananya. Oke, baik, kita masuk yang pertama, mengenai klasifikasi. Ya, menurut PSAK nomor 50 ya, nomor 50 tuh. Ada 3 klasifikasi, ada 3 golongan. Yang pertama itu sekuritas ya, ada 3 investasi lah klasifikasi ya, investasi dalam sekuritas ya. Yang pertama itu sekuritas diperdagangkan atau trading. Ya, nanti ke depannya ini akan disebut dengan sekuritas perdagangan ya nanti. Lalu yang kedua, sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo, held to maturity. Ya, atau sekuritas DHJT nanti itu ya disebut ke depannya begitu. Lalu yang ketiga, sekuritas tersedia untuk dijual, available for sale. Nanti itu disebut ke depannya itu sekuritas TUD. Ya. Nah, kita bahas ya sedikit ya. Saham ataupun obligasi yang diklasifikasikan sebagai sekuritas apa namanya?
sekuritas perdagangan apabila memang niat manajemen itu ketika membeli sekuritas tadi itu untuk diperdagangkan. Untuk apa? Memperoleh yang namanya capital gain. Ya. Nah, capital gain itu selisih ya harga jual dengan harga beli begitu ya. Ketika dia di atas begitu. Kalau misalnya di bawah nanti ya kan harga jualnya itu di bawah, berarti dia capital loss begitu ya. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai sekuritas DHJT ini, ya ini adalah sekuritas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud dimiliki hingga jatuh tempo. Tujuannya apa? Untuk memperoleh bunga tetap. Sementara sekuritas TUD tersedia untuk dijual di luar, ya di luar dari DHJT dan TUD. Ya nggak bisa, maksudnya di luar dari sekuritas yang dua tadi. Nah maka itu nanti digolongkan sekuritas TUD. Ya, nah sekuritas utang itu dapat digolongkan ke dalam tiga ini tadi. Ya, tetapi sekuritas ekuitas hanya bisa digolongkan sebagai diperdagangkan, sebagai perdagangan dan tersedia untuk dijual. Ya. Nah, tetapi sekuritas hutang ini, sekuritas ekuitas ini ya, itu tidak dapat digolongkan sebagai DHJT. Karena apa? Ya, nggak memiliki jatuh tempo dia. Ya, begitu. Oke, lalu berbicara penyajian ya, kita membahas masalah penyajiannya ya. PSAK nomor 50 paragraf 19 itu mengatur penyajian sekuritas di dalam neraca yang mengklasifikasikannya itu sebagai aktiva lancar dan non lancar ya. Ketika nanti dia diklasifikasikan sekuritas perdagangan itu diklasifikasikan sebagai aktiva lancar ya, itu di apa namanya, sekuritas perdagangan itu menurut PSAK itu yang PSAK nomor 50 itu bisa diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Nah, tetapi sekuritas TUD dan DHJT itu tadi bisa di aktiva non lancar maupun lancar, tergantung pada kebijakan manajemennya. Ya. Namun sekuritas utang untuk kelompok DHJT dan TUD ketika memang itu tidak lebih dari setahun sejak tanggal neraca itu harus diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Ya, itu. Oke. Nah, baik. Lalu kita masuk yang pertama. Kita bahas satu persatu ya. Sekuritas perdagangan, sekuritas DHJT sama sekuritas TUD. Ya, kita bahas yang pertama, sekuritas perdagangan, surat berharga perdagangan. Oke. Bagaimana perlakuannya ketika terjadi yang namanya pembelian, ya? Investasi dalam surat berharga ya dicatat atau diakui pertama kali sebesar cost ya ketika transaksi pembelian itu terjadi. Cost di sini apa? Ya, harga beli dan pengorbanan lainnya. Gitu ya. Pengorbanan lainnya apa? Semuanya ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh surat berharga tadi. Nah, itu dia ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana ketika pembelian obligasi itu terjadi bertepatan tanggal bunga, bagaimana dia? Oke. Nah, sebenarnya obligasi itu bisa dibeli kapanpun. Mau bertepatan, nggak bertepatan dengan tanggal bunga, boleh saja. Nah, kali ini kita bahas dulu bertepatan dengan tanggal bunga. Ya. Nah, kalau misalnya bertepatan tanggal bunga, berarti kita bisa melihat ya bagaimana perlakuannya. Contohnya ini ya, ada katanya 1 April 2005 FADKW membeli 1000 lembar ya 9% obligasi PT dan Dakocan lucu. Nilai nominal per lembarnya itu 30.000 ya. Kursnya 104,25 artinya 104,25% dari nilai nominal. Bunga obligasinya 1/4, 1/10. Komisi dan biaya lainnya 225. Bagaimana kita harus menghitung kos investasinya? Ya hitung.
Cari dulu kursnya, ya. Berapa banyak lembar sahamnya dikali harganya dikali kursnya. Ya, maka dapat 31.275. Lalu ditambah dengan biaya dan pengorbanan lainnya. Apa itu? Yang 225. Maka nanti kita bisa dapat kos investasinya itu 31.500. Ya. Nah, jurnal yang dibuat seperti apa? Kita mencatat jurnal pada saat pembelian, ya. Pada tanggal berapa tadi? 1 April 2005. Ya udah, surat berharga perdagangan pada kas. Nah, ingat lagi aturan debit kredit kan? Itu kenapa saya katakan bahwa aturan debit kredit itu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Oke. Lalu pada saat penerimaan bunga, bunganya diterima tadi 1/4 dan 1/10. Ya. Nah, karena dia tadi beli 1 April, maka pada tanggal 1 Oktober dia sudah menerima bunga yang pertama sekali. Ya, bagaimana perhitungannya? Gampang. Perhitungan seperti apa? 6 bulan itu ya, 6 bulan. 6/12 dikali 30 juta. Ya, 30 juta ini dari mana, Bu? Nilai nominal. Ya, nilai nominal dari obligasi itu. Maka kita kalikan lagi dengan 9%. Ya, 9%. Dapatlah dia 1.350. Maka kita jurnal lah kas pada pendapatan bunga 1.350. Nah, untuk misalnya nanti penerimaan bunga pada tanggal-tanggal berikutnya itu bagaimana? Sama saja, kas pada pendapatan bunga, ya, sama. Oke, sampai dia memiliki obligasi itu. Lalu bagaimana pembelian obligasi di luar tanggal bunga? Ya, obligasi itu kan tadi saya katakan bisa di luar, bisa di tempat begitu ya. Nah, ini kali yang kedua ini kita bahas mengenai ketika obligasi itu dibeli di luar tanggal bunga. Ya. Nah, ketika itu dibeli obligasi itu di luar tanggal bunga, ya maka jumlah kas yang dikeluarkan oleh pembeli ataupun investor itu meliputi harga beli, ya, dan biaya-biaya lainnya plus bunga berjalan. Nah, bunga berjalan ini apa, Bu? Bunga selama masa antara tanggal bunga terakhir dengan eh, bunga sorry. Bunga berjalan ini adalah bunga selama masa antara tanggal bunga terakhir sebelum transaksi dan tanggal transaksi. Ya, misal ya 1 Agustus 2005, sebuah perusahaan membeli obligasi bertanggal bunga 14 dan 1/10. Perusahaan perusahaan tersebut harus membayar bunga berjalan untuk 4 bulan. Ya, untuk 4 bulan. Yakni 1 April sampai 1 Agustus 2005. Ya. 1 April sampai 1 Agustus 2005. Jadi itu harus dibayar 4 bulan itu. Nah, pembayaran bunga berjalan oleh pembeli ini tadi merupakan pembayaran bunga kepada penjual investor lama. Ya. Jumlah bunga berjalan yang dibayarkan oleh investor baru ini akan diterima kembali pada bunga berikutnya, yaitu tanggal 1 Oktober. Begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, investor baru tidak boleh memasukkan bunga berjalan itu sebagai elemen kos surat berharga atau investasi. Bunga berjalan itu diperlakukan sebagai apa? Pengurang pendapatan bunga. Nah, itu ya. Oke. Nah, bunga berjalan ya, bunga berjalan yang dibayarkan oleh investor itu saat membeli obligasi tadi bisa dicatat dengan menggunakan 2 pendekatan, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Saya lebih suka mengatakan begitu, laba rugi ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai pendekatan neraca gitu ya. Nah, di dalam pendekatan ini rekening atau akun piutang bunga itu didebit pada saat perolehan obligasi, kemudian nanti dikredit dengan jumlah yang sama pada saat investor menerima bunga pertama kali. Ya, selisih ya, selisih nanti antara bunga yang diterima dengan jumlah piutang
ya dengan jumlah piutang itu dicatat dalam rekening pendapatan bunga di sisi kredit. Oke. Nah, oke, lalu ketika kita berbicara mengenai pendekatan laba rugi, ya, laba rugi, bagaimana? Nah, di dalam pendekatan ini, rekening pendapatan bunga didebit pada saat, ya, pada saat perolehan obligasi dan kemudian itu dikredit dengan jumlah yang sama pada saat menerima bunga pertama kali. Ya, pendekatan manapun yang digunakan, ya, untuk mencatat bunga berjalan pada saat membeli obligasi tidak mempengaruhi penjurnalan pada tanggal penerimaan bunga pertama pada saat penerimaan bunga berikutnya. Jadi hanya sekali saja, begitu ya, hanya sekali saja. Oke, contohnya ini, ya. Katanya 1 Agustus 2005 FADKW membeli 1000 lembar 9% obligasi. Ya, PT Dakocan lucu, nilai nominalnya 30.000, kursnya 104,25. Bunga obligasinya dibayar 1/4, 1/10. Komisinya dan biaya lain-lainnya itu 225. Ya. Nah, ketika terjadi pembelian ini, FADKW harus membayar bunga berjalan selama 4 bulan. Dari mana itu? 1 April sampai 1 Agustus. Ya. 1 April sampai 1 Agustus. Jadi cost investasinya seperti apa perhitungannya? Ya, atau jumlah kas yang dikeluarkannya seperti apa? Ya, kita lihat. Kita hitung dulu kursnya. Ya, kursnya dulu dihitung. Nah, lalu cara menghitungnya bagaimana? Lembarnya dikali per lembar sahamnya berapa dikali kurs. Lalu ditambahkan dengan biaya lainnya. Maka nanti akan dapat cost investasinya sebesar 31.500. Nah, kita harus ingat, kita harus membayar juga bunga berjalan. Ya, sebagai investor baru, pembeli baru, ya kan? 4 bulan tadi. Berapa itu? Nilai nominal dikali bunganya ini 9% dikali 4 bulan tadi ya. Bunga berjalannya 4/12, maka dapat 900.000. Itu kita totalkan. Maka nanti jumlah kas yang dikeluarkan si FADKW itu ya sebesar 32.400.000. Lalu bagaimana penjurnalannya, Bu? Ya, kita lihat dengan menggunakan pendekatan neraca. Ya, pada saat pembelian seperti apa? Ya. Surat berharga perdagangan 31.500, piutang bunga 900 pada kas 32.400. Nah, pada saat penerimaan bunga pertama kali gitu ya. Kas 1350 ya. 1350 pada piutang bunga dan pendapatan bunga. Piutangnya 900, pendapatan bunganya itu 150. Nah, kalau misalnya menggunakan pendekatan laba rugi, jurnal yang dibuat itu seperti apa ya? Kita lihat pada saat pembelian seperti apa dia? Surat berharga perdagangan pada piutang bukan pada piutang, surat berharga perdagangan 31.500, lalu pendapatan bunganya 19.000 pada kas 32.400. Nah, lalu bagaimana pada saat penerimaan bunga? Kas pada pendapatan bunga sebesar 1.350.000 rupiah. Begitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, bunga yang menjadi FADKW itu sejak tanggal pembelian 1 Agustus itu tadi sampai tanggal bunga pertama kali dibayarkan tuh 1 Oktober itu sebenarnya 450.000 ya. Perhatikan ketika maupun menggunakan pendekatan apapun ya, neraca ataupun laba rugi ya. Perhatikan rekening pendapatan bunga. Ya, rekening pendapatan bunga. Itu kalau kita lihat
rekening pendapatan bunga itu ya, pada saat, apa namanya, dia di pendekatan laporan laba rugi, dia 900 ya kan. Saat pertama kali tuh, ya saat pertama kali membeli. Nah, lalu lihat perhatikan pada saat, penerimaan bunga pertama kali ya, ada, di kredit dia itu ya, di kredit 1.350. Jadi nanti ketika kita kita buat ke buku besar, nanti jadinya jatuhnya itu 450 di kredit. Nah, begitu. Jadi sama halnya, coba perhatiin pendekatan neraca, ya. Bunga yang menjadi hak FADKW itu sebenarnya dari tanggal pembelian sampai pembagian pertama kali bunga itu 450 gitu. Lihat pada saat perolehan obligasi, piutangnya berapa? 900. Lalu pada saat penerimaan, bunganya di kredit dia, berapa, rekening piutangnya? 900. Nah, kalau kita misalnya apakan, eee, 0 itu piutangnya dan sisalah dia pendapatan bunganya itu 450. Jadi nanti, eee, jumlah jadi jumlah 450 ini adalah jumlah yang memang menjadi hak si FA DKW. Nah, begitu ya. Nah, lalu kita lihat itu tadi pembelian obligasi. Lalu bagaimana pembelian saham? Ya, kita lihat pembelian saham. Saham itu kan surat berharga yang tak berbunga. Maka untuk menentukan cost-nya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan obligasi. Ya, anggaplah contohnya pada tanggal 1 Juli ya 2005 FADKW itu membeli 100 lembar saham si PT Limalas. Limalas. Nominalnya itu 100.000, kursnya 110 ya. Biaya-biayanya semuanya itu 500.000. Begitu ya bunyinya ya. Nah, jadi nanti kos investasinya seperti apa? Ya, kos investasinya itu 11.500.000. Dari mana itu, Bu? 100 lembar tadi ya, dikali nilainya berapa per lembar? 100.000. Dikali berapa? Sama kursnya. Lalu ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Maka dapatlah 11.500.000. Nah, apa yang kita dapatkan ketika kita berinvestasi saham? Sekali lagi Ibu bilang dividen. Ya. Nah, dividen pendapatan dividen itu diakui oleh si investor pada saat pengumuman walaupun nanti belum dibayarkan. Ya, contohnya anggaplah ya pada tanggal 20 November 2015 PT Limalas itu mengumumkan dividen tunai itu 12.000 per lembar saham. Ya kan, nanti dibayar per tanggal 27. Nah, maka jurnalnya bagaimana dibuat si FADKW ini ya. Nah, pada tanggal 20 November harus sudah diakui walaupun uangnya belum diterima. Sebagai apa? Piutang. Piutang pada pendapatan dividen. Senilai berapa? 100 dikali berapa tadi? 12.000 ya. Ya, 12.000 lembar. Ya. Nah, pada saat pembagian dividen, pembayaran dividen, maka apa yang muncul tanggal 27 itu? Ya, kas pada piutang dividen. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Harganya berapa? Nilainya berapa? 1.200.000. Ya, itu untuk pembelian saham. Ya, kita masuk ke pelepasan. Tadi pembelian, sekarang pelepasan. Ya, nah sesuai dengan klasifikasinya, surat berharga perdagangan. Memang sengaja dibeli untuk kemudian dijual untuk memperoleh apa? Capital gain, selisih harga jual dan harga beli. Ya. Nah, tapi pendapatan bunga ataupun dividen juga boleh juga menjadi pertimbangan utama. Ya. Nah, ketika surat berharga perdagangan itu dilepas, ya, maka rekening surat berharga perdagangan itu dikredit sebesar kosnya. Nah, selisih antara harga jual bersih dan kos yang diakui itu diakui
diakui sebagai untung atau rugi ya, yang sudah terrealisasi. Ya, nanti untung atau rugi itu dilaporkan di dalam laporan laba. Bagaimana contohnya? Contoh seperti ini. Ya. Kita ini lagi-lagi pelepasan obligasi tepat tanggal bunga. Tepat pada tanggal bunga. Ya. Pelepasan obligasi yang dilakukan tepat pada tanggal bunga tidak melibatkan bunga berjalan. Oke. Nah, melanjutkan contoh sebelumnya. Ya. Melanjutkan contoh sebelumnya. Anggaplah bahwa pada 1 Oktober 2005 FADKW melepas 500 lembar atau separuhnya kan dari 9% obligasi PT Dakocan Lucu dengan harga jual 16.50. Ya, komisinya ditanggung oleh FADW sebesar 50.000. Ya, contoh sebelumnya tadi kan dia punya 1.000, dilepasnya 500. Ya, yang harga 1.000 itu dia 31.500 ya. Sehingga kos separuhnya adalah ya separuhnya 15.750.000 ya. Nah, lalu ya, kita lihat bagaimana menghitung untung atau rugi yang timbul dari transaksi pelepasan ini tadi. Oke. Nah, pertama sekali kita harus lihat kurs jual obligasi bruto. Tadi dia dijual 16.50. Nah, terus di biaya dan lain-lain, biaya komisi dan lain-lain itu ditanggung. Ya, 50.000. Ya kan? Nah, maka ini kita kurangkan. Ya. Maka nanti dapatlah harga jual bersihnya itu 16 juta. Itu sebenarnya harga jual bersihnya. Oke. Lalu ini dikuranglah dengan kos obligasi yang dilepas tadi. Berapa? Ya. 500 tadi. Dari 1.000 dikali sama 31.500. Nah, lalu kita kurangkan. Maka nanti dapatlah 250. Hasilnya ini adalah sebagai untung terrealisasi dari pelepasan obligasi. Inilah dia. Ya, lalu kita catat bagaimana? Kita catat gampang saja. Kas pada surat berharga perdagangan dan untung terrealisasi dari pelepasan surat berharga. Ya, nilainya seperti yang kita hitung tadi. Nah, bagaimana pelepasan obligasi itu terjadi ketika di luar tanggal bunga? Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, di sana pelepasan tadi yang sebelumnya pada tepat tanggal bunga, itu 1 Oktober ya. 1 Oktober dilepas. Sehingga memang transaksi itu tidak melibatkan bunga berjalan. Tapi nanti misalnya dilepas tidak bertepatan pada tanggal bunga, maka bunga berjalan itu menjadi hak FADKW sebagai investor lama yang harus diperhitungkan, ya, yang harus diperhitungkan sebagai jumlah yang harus dibayar oleh investor baru. Ya. Namun bunga berjalan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur harga jual sehingga tidak diperhitungkan dalam penentuan untung atau rugi pelepasan. Bunga berjalan sejak tanggal bunga sebelumnya sampai tanggal transaksi menjadi milik perusahaan investor lama. Ya, perusahaan atau investor lama dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ya, diakui sebagai pendapatan bunga. Contohnya seperti apa? Nih. Ya. Tanggal 1 Desember 2005. Ya, ini di luar tanggal bunga. Dilepas 500 katanya. Separuhnya. Biayanya yang ditanggung oleh FADKW itu 50.000. Ya. Tadi balik lagi. Ya, contoh sebelumnya bahwa nilai nominal 100 lembar itu adalah 30 juta. Ya, 30 juta. Sehingga nilai nominal separuhnya itu adalah 15 juta. Ya. Kos perolehan 1.000 lembar
obligasi itu adalah 31 juta kos perolehannya. Ya. Sehingga kok separuhnya itu ya 15.750.000 ya. Nah, oleh karena pembeliannya itu 1 Desember, pembeliannya itu dilakukan pada 1 Desember, pelepasan, sorry. Ya, pelepasan tadi ya. Nah, pelepasan, yang sedangkan bunganya itu 1/4 dan 1/10, jadi nanti ada bunga berjalan. Ya, yang dihitung dari 1 Oktober sampai 1 Desember, 2 bulan dia. Ya, bunga berjalannya begitu. Nah, bagaimana perhitungan kas yang diterima dan untung rugi pelepasannya? Ya, begini. Balik lagi, kurs jual obligasinya. Cari dulu. Ya, lalu nanti dikurangkan sama komisi dan biaya lainnya. Dapatlah nanti harga jual bersihnya. Ya. Lalu kita lihat bunga berjalannya seperti apa. 2 bulan tadi. Ya, bunga berjalannya itu 2 bulan. Ya, maka kita kalikan dengan nilai nominal sama persenannya berapa. Nih. Oke, maka inilah nanti jumlah kas yang diterima dari pelepasan. Ya, jumlah kas yang diterima. Nah, lalu kita lihat kalau mau mencari untungnya bagaimana. Oke, baik. Saya ulangi. Saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali ya. Ini. Oke, baik. Sebentar. Ini ada trouble ya. Oke. Saya ulangi kembali ya tadi ya. Sampai inilah jumlah kas yang dia terima 16.225. Ya, lalu kita kurangkan ya untuk mencari berapa sih untung ruginya begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita kurangkan dulu dengan kos obligasinya. Ya. Kos obligasinya seperti apa? Yang dilepas itu tadi 500 per 1.000 dikali dengan kos obligasinya itu. Ya. 31.500.000. Ya, setengahnya itu kan. Nah, 15.750. Ya udah, berarti nah harga jualnya sekian, kos obligasinya 15.750, ya maka kita bisa dapat kesimpulan bahwa ada untung di situ, ada untung dari pelepasan obligasi senilai Rp250.000. Maka setelah ini apa? Kita akan mencatatnya itu ke dalam jurnal. Ya, jurnal seperti apa? 1 Oktober. Ya. Jurnalnya seperti apa? Ya, jurnalnya kas pada surat berharga perdagangan, untung terrealisasi dari pelepasan surat berharga dan pendapatan bunga. Seperti yang ini. Ya, kas yang diterima berapa? 16.225. Surat berharganya berapa? 15.75. Untungnya berapa? 250. Pendapatan bunganya berapa? 225. Begitu. Ya. Nah, baik. Lalu ada pelepasan saham. Tadi obligasi, sekarang saham. Ya. Dari contoh sebelumnya, FADKW itu memiliki surat berharga berupa saham untuk diperdagangkan. Ya. Dengan kos total 11.500. Itu berasal dari pembelian 100 lembar saham PT Limalas pada tanggal 1 Juli 2005. Anggaplah bahwa tanggal 1 Desember FADW melepas kembali 50 lembar, separuhnya. Kursnya 130. Dengan harga 100.000 per lembar. Komisinya 400. Bagaimana perhitungan untung rugi pelepasan sahamnya? Nah, sama ya.
Nah, kita cari dulu kurs jual harga saham yang 50 lembar. Caranya gimana? 50 lembar kali 100.000 kali 130. Dapatnya 6,5 juta. Komisinya 400.000 kurangkan. Jadi itulah jumlah kas yang diterima. 6.100.000. Lalu dikurangkan. Nah, untuk mendapat untung atau rugi kita lihat. Dikurang sama kos sahamnya. Ya. Nah, karena tadi setengahnya ya, kita bagi dua aja yang 11.500.000 itu. Ya. Nah, jadi dapat 57, 50. Maka ada untung sebesar 350.000 rupiah. Lalu jurnal yang kita buat seperti apa? Kas pada surat berharga perdagangan pada untung terrealisasi dari pelepasan surat berharga itu mencatat pada saat pelepasan surat berharga. Oke? Nah, lalu penyesuaian akhir tahun, ya. Ada penyesuaian akhir tahun, ya. Nah, dan ada dua penyesuaiannya. Yang pertama itu penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan ketika sekuritasnya berupa obligasi dan tanggal pembayaran bunganya tidak bertepatan dengan akhir tahun buku. Itu yang kedua ya. Yang pertama itu penyesuaian untuk proses penilaian surat berharga. Yang kedua, penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan jika sekuritasnya berupa obligasi dan tanggal pembayaran bunganya tidak bertepatan dengan akhir tahun buku. Ya. Nah, kita bahas yang pertama, penyesuaian untuk proses penilaian. Ya. Kita lihat. Oke. Nah, menurut PSAK nomor 50 paragraf 13, surat berharga yang dimiliki dengan maksud untuk diperdagangkan itu disajikan di neraca sebesar harga pasar yang wajar. Itu ya. Nah, selisih antara kos ketika surat berharga itu diperoleh dan harga pasar wajar pada tanggal neraca diakui sebagai untung ataupun rugi. Jadi, selisih antara kos dengan harga pasar itu diakui sebagai untung atau rugi. Ya. Nah, sebenarnya untung atau rugi yang timbul dari penilaian itu belum terrealisasi karena apa? Belum terjadi transaksi pelepasan atau penjualan, melainkan sebagai penilaian saja, gitu ya. Melainkan hanya disebabkan oleh penilaian pasar, ya. Nah, PSAK nomor 50 ya paragraf 14 itu mengatur mengakui untung atau rugi itu sebagai pos yang dilaporkan pada laporan laba. Nah, logisnya perbandingan antara kos dengan harga pasar itu dilakukan berdasarkan investasi portofolio. Ya. Contohnya kita lihatlah ya, misalnya anggaplah harga pasar dan kos itu yang dimiliki surat berharga yang dimiliki FADKW itu seperti yang ada pada tabel ini. Ya, sahamnya 50 lembar lagi, obligasi 50 lembar lagi. Kosnya sekian-sekian, harga pasarnya pasaran tuh sekian, untungnya ternyata saham ada untung, obligasi ada rugi. Nah, nanti ditotalin 25.000. Maka ya, dari contoh ini terlihat bahwa harga pasar yang wajar secara portofolio adalah 21.525. Itu harga pasar portofolio. Sedangkan cost history-nya adalah 21.500. Jadi harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan cost history, selisih 25.000. Ya, sebagaimana tadi PSAK nomor 50 paragraf 13, perusahaan harus melaporkan surat berharga perdagangan dengan nilai 21.525. Ya. Nah, lalu seperti apa jurnal penyesuaian pada akhir Desember begitu, akhir tahun? Ya. Jika kita menganggap bahwa tahun 2005 adalah tahun pertama si perusahaan ini memiliki surat berharga perdagangan ini, maka tentunya belum ada cadangan kenaikan ataupun penurunan dari nilai surat berharga perdagangan.
atau NSBP. Nah, artinya saldo rekening tersebut pada akhir tahun 2005 sebelum penyesuaian adalah 0. Ya kan? Dengan asumsi seperti ini, maka pada akhir tahun dibentuklah rekening cadangan kenaikan ataupun penurunan NSB 25.000. Maka jurnal penyesuaian seperti yang ada di sini. Ya, cadangan kenaikan NSB pada untung belum terrealisasi dari kenaikan NSB. Rp25.000. Oke. Nah, baik. Ini dia. Ya. Oke, lalu kita perhatikan ya, bunga berjalan ya. Surat berharga perdagangan yang berupa obligasi menuntut perhatian kita terhadap bunga berjalan. Bunga berjalan itu diakui pada akhir tahun dan dihitung mundur sejak tanggal neraca sampai tanggal bunga berakhir sebelum tanggal neraca. Bunga berjalan itu ya dicatat pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian dengan cara apa? Piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Contohnya seperti yang ada di buku juga, FADKW memiliki 500 lembar obligasi. Nilai nominalnya 30.000 per lembar. Ya. Atau nanti kita katakan 15 juta. Bunga 9%. 2 kali dibayar 1 April dan 1 Oktober. Bunga berjalan pada akhir tahun 2015 adalah 3 bulan. Ya kan? 1 Oktober sampai Desember. Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus hitung. Ya kan, bunga berjalan ini. Yang 3 bulan tadi. Caranya gimana? 9% kali 15 juta dikali 3 per 12. 33, 7, 500. Maka itulah kita buat jurnalnya. Jurnalnya apa? Jurnal penyesuaiannya gimana? Piutang bunga pada pendapatan bunga. Ingat lagi ketika kita menyesuaikan pendapatan yang masih harus diterima, ya. Oke. Nah, jadi inilah ya dalam akuntansi itu seperti itu. Nah, lalu jangan lupa ya ada jurnal pembalik. Nanti pada tanggal 1 Januari nanti itu harus dibalik. Ya. Dengan cara ya dibalik pendapatan bunga pada piutang bunga. Masing-masing nilainya sama. Nah, jadi dengan jurnal pembalik itu, transaksi penerimaan bunga yang 1 April 2006 nanti dicatat kas pada pendapatan bunga masing-masing. Ya. 675. Bunga 1 tahun. Setengah tahun ya. Per setengah tahun tadi dibayar bunganya. Ya. 2 kali. Oke? Begitu. Lalu kita masuk ke dalam penyajian. Ya. Menurut PSAK nomor 50 paragraf 19, perusahaan mengklasifikasikan aktiva ke dalam aktiva lancar dan non lancar. Ya. Dan itu harus disajikan ya, dan itu harus disajikan. Misalnya kita menyajikan surat berharga perdagangan ini, kita harus menyajikannya itu di dalam kelompok aktiva lancar dan menilainya sebesar harga pasar yang wajar. Ya. Nah, kita lanjutkan contoh sebelumnya ya, bahwa tadi surat berharga perdagangan itu termasuk aktiva lancar sesuai standar gitu. Jadi nanti bagaimana tampilannya seperti ini, aktiva lancar, surat berharga perdagangan atau cost, nanti cost-nya 21.500. Lalu ada cadangan kenaikan NSB sebesar 25.000. Sifatnya apa ini? Menambah. Sifatnya itu menambah. Dia menambah dari NSB tadi, surat berharga tadi ya. Oke. Lalu kita lihat pelepasan setelah terjadi pembentukan cadangan. Ya. Kita lihat. Kalau kita
Perhatikan ya, contoh sebelumnya ya menunjukkan bahwa saldo cost history rekening surat berharga perdagangan itu masih tersisa pada akhir tahun 2005 itu senilai 21.500.000 di debit ya. Lalu saldo cadangan kenaikan atau penurunan NSB itu di debit 25.000 ya. Dua saldo rekening tersebut jika dijumlah menunjukkan harga pasar wajar tuh senilai 21.525.000 pada akhir tahun 2005. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menghitung untung atau rugi yang terrealisasi dari pelepasan yang terjadi setelah tahun 2005? Gitu. Nah, berarti untung atau rugi pelepasan tahun 2006 adalah selisih antara harga jual dengan cost historis. Nah, penentuan untung atau rugi yang terrealisasi dari pelepasan tidak perlu menghiraukan rekening cadangan kenaikan ini. Ya. Rekening cadangan ini dibiarkan aja sampai akhir tahun, nanti disesuaikan dengan keadaan pasar di akhir tahun buku itu. Gitu ya. Nah, contoh, anggaplah 1 Mei 2006, FADKW itu menjual seluruh sekuritas saham yang tersisa dengan harga jual bersih itu 5.900.000. Oleh karena cost historisnya tersebut itu adalah 5.750.000 dari yang sebelumnya, ya, yang dimiliki di PT Limalas itu tadi ya, maka untung yang terrealisasi dari pelepasannya itu 150, kita tinggal selisihkan. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada surat berharga perdagangan, untung terrealisasi dari pelepasan surat berharga. Begitu. Seperti yang ada di slide Ibu ini. Oke. Lalu kita lihat penyesuaian setelah terjadinya pembentukan cadangan. Ya. Contoh sebelumnya ya. Kita masuk ke dalam contoh langsung ya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa rekening cadangan kenaikan itu ada 25.000 di debit. Sehingga rekening ini tidak disesuaikan ketika terjadi pelepasan yang 1 Mei tadi. Ya. Nanti sehingga nanti saldo akhir tahun sebelum penyesuaian masih tetap sebesar yang itu 25 itu. Ya. Sekarang anggaplah bahwa kita mengalami kerugian gitu, ada rugi gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini ya, coba kita lihat di sini adalah ada cost-nya, ada harga pasarnya, ada untung rugi. Nah, tadi sahamnya sudah dilepas, ya kan? Sisalah obligasi. Ya, ternyata cost-nya sekian 1575, harga pasarnya 15.740. Berarti di situ ada rugi kita 10.000. Nah, bagaimana nanti penyesuaiannya pada akhir tahun 2016? Gitu ya. Nah, ada 10.000 ya penurunan nilai pada akhir tahun di sini ya, pada akhir tahun 2006, sorry. 10.000. Artinya rekening cadangan kenaikan atau penurunan NSBP pada akhir tahun 2006 ini setelah disesuaikan harus menunjukkan 10.000 kredit. Ya, oleh sebab itu nanti sementara saldo rekening dari tahun yang sebelumnya itu 25.000 di debit. Maka nanti penyesuaiannya harus mengkredit rekening rekening cadangan itu sebesar 35.000. Ya. Nah, rekening lawannya nanti rugi belum terrealisasi dari penurunan nilai
surat berharga perdagangan. Nah, inilah jurnal penyesuaiannya. Loh. Nih, ya 35.000. Ya, rugi belum terrealisasi dari penurunan NSBP pada cadangan kenaikan ataupun penurunan NSBP. Ya, itu harus ada dalam kurung kenaikan ataupun penurunan. Oke, Ibu lupa nulis. Yaitu mencatat penurunan nilai investasi atau menyesuaikan. Ya, oke. Nah, lalu setelah nanti jurnal penyesuaian itu diposting, ya, maka nanti saldo rekening rugi belum terrealisasi itu ada di debit 35.000 ya kan? Nih, ini. Oke. Sekali lagi, meskipun rugi tersebut belum direalisasi, standar akuntansi itu mengharuskan perusahaan itu melaporkan dalam laporan laba. Nah, sedangkan nanti cadangan akun dari cadangan kenaikan ataupun penurunan NSB setelah penyesuaian itu nanti akan bersaldo 10.000 di kredit. Ya, maka jumlah inilah yang dilaporkan di neraca sebagai pengurang dari surat berharga perdagangan. Penyajiannya seperti apa di neraca? Seperti ini. Ya, tadi obligasinya berapa? Kita lihatlah sebesar kos. Ya, 15.750. Yang 10.000 tadi itu penurunannya itu sebagai pengurang. Ya, pengurang. Nanti dia dicatat sebagai akun cadangan kenaikan ataupun penurunan NSBP pengurang. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian B. Tadi sudah surat perdagangan. Ya, surat berharga perdagangan. Sekarang surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, DHJT. Ya. Kita lihat. Oke, baik. Hanya sekuritas utang atau obligasi yang dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga dimiliki untuk jatuh tempo. Ya. Sebab ya hanya sekuritas tersebutlah yang memiliki jatuh tempo, sekuritas utang. Kalau sekuritas ekuitas tidak memiliki jatuh tempo. Oke, jadi nanti di dalam buku kita ini ya memang penjelasannya itu hanya meliputi akuntansi pembelian, pelepasan dan penyesuaian untuk sekuritas utang saja. Ya. Yang mana memang diniati oleh manajemen untuk ya dimiliki hingga jatuh tempo. Kita masuk ke yang pertama, pembelian. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa surat berharga itu dicatat pertama kali itu ketika ia diperoleh. Ya, sebesar apa kos perolehan? Apa itu? Ya harga beli dan pengorbanan-pengorbanannya. Ya. Di sini dianggap bahwa obligasi itu dibeli ya untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, jika waktu sejak pembeliannya itu sampai jatuh temponya itu cukup panjang, ya, maka nanti diperlukan perhitungan nilai tunai obligasi secara teliti. Nilai tunai inilah yang nanti menjadi nilai atau harga yang terjadi pada saat pembelian. Nah, nilai obligasi adalah nilai tunai dari seluruh bunga yang akan diterima oleh investor selama pemilikan plus nilai tunai dari nilai jatuh tempo. Yang dimaksud nilai jatuh tempo obligasi adalah nilai nominal, yaitu jumlah yang diterima investor pada tanggal jatuh tempo ketika terjadi pelunasan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Ya. Nah, kita lihat contoh ya. Anggaplah bahwa tanggal 1 Januari 2005 FA aku dan kau membeli 1.000 lembar. Ya, atau 10%. Ya, 10% obligasi yang dikeluarkan oleh PT Utangan.
DPT utangan. Oke. Nah, nilai nominal per lembarnya 30.000 atau nanti bisa kita katakan 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, bunga obligasi dibayar di belakang 1 Januari dan 1 Juli. Ya, obligasi ini akan jatuh tempo 3 tahun kemudian pada tanggal 1 Januari 2008 dari 2005 sampai 2008. Nah, di contoh ini FA aku dan kau menerima bunga 6 kali dong. 1 tahun kan ada 2, masing-masing nanti 5%. Ya, karena 10% tadi katanya. 1 tahun. Berarti nanti kalau setengah tahun 5%, kalikan sama 30 juta. Jadi nanti ada 1.500.000 lah bunganya setiap kali diterima ya oleh FA aku dan kau ya. Iya. Oke. Nah, lalu ya kita lihat nanti pada saat terakhir nanti terakhir pemberian bunga dia juga menerima pelunasan ya 30 juta. Ya. Nah, andaikan saja ya bunga efektif yang ada itu ya di pasar begitu 4%. Anggap saja. Ya. 4%. Oke. Nah, maka nilai tunainya pada tanggal 1 Januari 2005 adalah sebagai berikut. Nah, ini seperti ini. Ya, Bu, ini dari mana? Ya, itu sudah rumus. Rumusnya seperti apa? Ya, untuk lebih simpelnya nanti dibuat seperti ini tabel. Ini lebih simpel, sama aja seperti yang tadi, ini tapi ini lebih simpel. Nah, rumusnya seperti apa? 1/1 ditambah tingkat bunga pasar 4% tadi ya. Tutup kurung pangkat N. Gitu. Jadi nanti kita bisa melihat di sini bunga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sama dengan nominal, plus sama dengan nominalnya. Jadi nanti nilai tunainya kita akan dapatkan di sini nilai tunainya. Oke. Sekali lagi, nilai obligasi secara teoritis adalah sebesar nilai tunai, present value dari penerimaan bunga selama kepemilikan plus nilai tunai dari jatuh tempo. Nah, jadi nanti nilai tunai dari contoh ini adalah 31.564.500. Kita lihat dari tabel 6.3. Ya. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Ya. Kita lihat di sini dia lebih tinggi. Ya. Nanti itu ada selisih. Ya. Selisihnya 1.564.500. Ya. Nilai nominalnya tadi berapa? Ya, 30 juta. Nah, berarti nanti selisihnya ini disebut sebagai agio. Ya, kenapa terjadi agio? Ya, karena tingkat bunga nominalnya itu melebihi tingkat bunga efektif. Kalau kebalikannya akan terjadi disagio, discount. Ya, discount. Agio itu atau premium. Oke. Nah, pada saat diperoleh, rekening surat berharga DHJT itu didebit sebesar kosnya, tanpa membentuk rekening untuk mencatat agio ataupun disagio. Ya, sebagai contoh, jika perusahaan membeli obligasi dengan harga sebesar nilai tunai di atas dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo, maka jurnal yang dibuat pada saat pembelian seperti apa? Surat berharga DHJT pada kas 31.564.500 rupiah itu. Ya. Nah, pembelian obligasi yang dilakukan tidak tepat pada tanggal bunga itu memerlukan perhatian mengenai bunga berjalan seperti yang sebelumnya. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Ya, perlakuannya sama seperti yang sebelumnya. Oke, nanti silakan dibaca kembali ya seperti apa. Oke. Lalu kita lihat oke. Kita lihat ini kalau berbicara mengenai penerimaan bunga ya. Nah,
penerimaan bunga itu kan seperti yang sudah diuraikan, surat berharga yang berupa obligasi memberikan aliran bunga tetap setiap tanggal bunga. Nah, bagi investor, penerimaan bunga ini dicatat dengan kas ya pada pendapatan bunga. Nah, sama aja seperti penjelasan sebelumnya. Ya, sama aja. Jadi di sini tidak memberi contoh lagi. Begitu ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita bahaslah mengenai penyesuaian untuk amortisasi. Ya. Akuntansi untuk sekuritas DHJT itu memerlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi agio maupun disagio. Ya. Nah, kalau kita melihat contoh sebelumnya, di situ ada jumlah yang dibayarkan oleh investor pada saat perolehan itu 31.564.500. Itu jumlah yang dibayarkan oleh investor pada saat perolehan obligasi. Jumlah yang akan diterima kembali pada saat jatuh tempo hanyalah 30 juta. Jadi terdapat selisih 1.564.500. Artinya jumlah yang akan diterima kembali oleh investor 1.500.000 sekian ini lebih kecil daripada jumlah yang telah dibayarkannya. Oke, oleh karena itu tujuan pemilikan obligasi DHJT ini adalah memperoleh bunga selama kepemilikan. Maka agio sebesar 1.564.500 itu harus diakui investor sebagai pengurang pendapatan bunga. Ya. Pengakuannya itu dilakukan dengan penyesuaian. Ya. Akuntansi keuangan mengalokasikan agio tadi selama jangka waktu pemilikan, yaitu sejak tanggal perolehan sampai tanggal jatuh tempo melalui proses yang disebut sebagai amortisasi. Ya. Nah, tadi katanya amortisasi agio itu dicatat melalui penjurnalan. Dengan cara apa? Mendebit rekening pendapatan bunga dan mengkredit surat berharga DHJT. Nah, nilainya yang mana? Selisih antara bunga nominal dan bunga efektif untuk periode itu. Ya, contohnya bisa dilihat di halaman 148. Ya, di situ kita lihat nilai nominalnya 30 juta. Ya, sehingga bunga nominal semester pertama 2005 itu adalah 1.500.000. Ya, bunga nominal. Itu dari mana? 5% kali 30 juta. Nah, nilai tunai obligasi tadi 31.500 sekian. Bunga efektifnya 4% di pasaran. Nah, tinggal kita kali. Dapatlah 12 sekian. Jadi nanti ini harus kita selisihkan 15 sama 12 ini. Nanti dapatlah dia 237.240. Nah, ini adalah jumlah agio yang harus diamortisasi untuk semester pertama tahun 2005. Maka nanti jurnal pada tanggal 1 Juli 2005 untuk mencatat amortisasi semester pertama tahun 2005 adalah sebagai berikut. Ya. Seperti ini. Ya. Pendapatan bunga pada surat berharga DHJT 237.240. Ini mencatat amortisasi semester pertama. Ya. Nah, jika terjadi disagio, maka kos perolehan surat berharga DHJT itu lebih kecil daripada nilai nominal. Maka jumlah amortisasi disagio itu adalah surat berharga DHJT-nya itu didebit, pendapatan bunganya dikredit. Artinya disagio diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Sebagai penambah. Karena jumlah yang akan diterima oleh investor pada tanggal jatuh tempo adalah lebih besar daripada jumlah yang telah dibayarkan ketika membeli surat berharga. Nah, tujuan
Yang ingin dicapai dengan adanya jurnal amortisasi agio ini ataupun disagio ini, yang pertama, agar pendapatan bunga periodik itu sesuai dengan bunga efektif. Lalu yang kedua, agar nilai sekuritas DHJT di neraca itu dilaporkan sebesar amortisasi kos. Yang ketiga, agar nilai rekening surat berharga DHJT itu ya pada tanggal jatuh tempo itu persis seperti nilai nominalnya. Begitu ya. Nah, tabel amortisasi ya. Di sini berangkat dari yang tadi ya. Berangkat dari tadi untuk mempermudah ya di dalam melakukan penjurnalan amortisasi agio dan disagio ini ya. Nah, kita buatlah tabelnya. Begitu ya. Kita bisa lihat pada tabel 6.4 ya. Tadi kan katanya kita bisa lihat di sini ya. Pada akhir semester 2 2005. Ya. Di sini ada amortisasinya itu 246917. Nah, setelah dilakukan proses amortisasi agio itu, maka nanti kita akan mencari nilai buku pada tahun 2005 itu dengan cara dikurang lah ini. Nilai buku yang ini dikurang sama ini. Maka dapatlah hasilnya ini. Begitu. Dan menurut PSAK nomor 50 paragraf 8 mewajibkan perusahaan untuk mencantumkan surat berharga DHJT itu sebesar kos perolehan setelah dikurangi sama amortisasi agio atau ditambah dengan disagionya. Begitu. Ya. Oke. Lalu bagaimana berbicara mengenai penyajian ya? Menurut PSAK nomor 50 itu nomor 50 ya, paragraf 19, perusahaan mengklasifikasikan aktiva ke dalam aktiva lancar dan aktiva non lancar, boleh menyajikan surat berharga DHJT itu dalam kelompok aktiva lancar maupun aktiva non lancar. Ya, tentu saja penerapan itu harus konsisten dari periode ke periode berikutnya. Begitu ya. Nah, untuk mengingatkan kembali ya, nilai yang disajikan di neraca itu adalah nilai buku, yaitu kos perolehan setelah dikurangi sama amortisasi ya, dikurangi amortisasi agio atau ditambah dengan amortisasi disagio ya. Berikut contoh penyajian surat berharga DHJT yang dikelompokkan dalam aktiva non lancar. Nah, ini dia aktiva non lancar nih. Nah, seperti ini. Surat berharga DHJT 31 sekian. Jatuh tempo tanggal berapa? 1 Januari 2008. Gitu ya. Oke. Baik. Kita masuk ke dalam penerimaan pelunasan pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, investor akan menerima uang tunai dari pelunasan obligasi sebesar nilai nominalnya. Contoh. Oke, nih. Contohnya bisa kita lihat ya. Di situ menunjukkan bahwa jatuh temponya tadi 1 Januari 2008. Nilai nominalnya 30 juta. Jika amortisasi selama kepemilikan itu telah dilakukan dengan benar, maka nanti saldo rekening surat berharga per 31 Desember 2008 itu sebenarnya 30 juta. Kan? Nah, dan ini tentunya harus disajikan dalam neraca ya sebagai kelompok aktiva lancar. Karena apa? Karena ini bisa dicairkan menjadi kas. Maka jurnal untuk mencatat penerimaan pada saat pelunasan tanggal 1 Januari 2008 itu adalah kas pada surat berharga DHJT sebesar 30 juta. Oke, nah, lalu kita bahas mengenai pelepasan sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, obligasi yang semulanya dimiliki hingga jatuh tempo boleh saja dilepas atau dijual sebelum tanggal jatuh tempo. Ya,
Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, begitu ya. Pada saat pelepasan sebelum jatuh tempo itu memang harus mengharuskan perusahaan investor itu melakukan hal-hal yang beberapa hal lah, begitu ya. Ada 4 hal. Yang pertama itu mengamortisasi agio ataupun disagio untuk waktu antara pencatatan amortisasi agio terakhir yang dilakukan sampai tanggal pelepasan. Yang kedua, identifikasi nilai buku ya setelah amortisasi pada tanggal pelepasan. Yang ketiga, hitung untung atau rugi terrealisasi dari pelepasan. Ya, untung atau rugi ini dihitung bagaimana? Ya, membandingkan antara nilai buku setelah amortisasi ya setelah teridentifikasi pada tahap kedua di atas dan harga jual bersih. Ya, kita identifikasi. Yang keempat, buatlah jurnal pelepasannya. Oke? Nah, contohnya ya, anggaplah bahwa pada akhir semester kedua 2006 FKDKW itu melepas seluruh obligasi sebelum jatuh tempo. Harga jual bersihnya 30.600. Yang harus dilakukan FKDW itu ada 4 kan tadi ya. Ya, yang pertama mengamortisasi agio semester tersebut menurut tabel. Ya, menurut tabel itu tadi kita lihat tanggal berapa dilepas? Semester kedua tahun 2006. Ya, berapa amortisasinya? Ya, amortisasinya adalah 267065. Nah, itu amortisasinya. Yang kedua, kita lihat nilai bukunya berapa setelah amortisasi. 30.556.305. Lihat tabel 64 ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga, menghitung untung ataupun rugi realisasi dari pelepasan. Tadi bagaimana menghitungnya? Ya, nilai buku kita bandingkan ya nilai bukunya itu sama harga jual. Kita bandingkanlah. Nilai bukunya 30.556 sekian, harga jualnya 30.600. Oke. Lalu keempat, buatlah jurnal. Nah, jurnal yang diperlukan itu ya langsung karena kita tadi sudah dapat angka-angkanya. Nah, pada saat pendapatan bunga ya pertama sekali kita harus mencatat amortisasi agio semester kedua tahun 2006. Berapa tadi? Kalau di tabel tuh 267065. Pendapatan bunga pada surat berharga di HJT. Ya. Lalu pada saat pelepasan, kas pada surat berharga di HJT, ini senilai nilai bukunya, lalu ada untungnya. Sekitar 4369. Diselisihkan tadi ya. Oke, ini untuk mencatat pelepasan obligasi. Oke, baik. Terakhir, kita membahas mengenai surat berharga tersedia untuk dijual. Ya, baik sekuritas utang, obligasi itu maupun sekuritas saham itu dapat dikategorikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual, asal tidak diniatkan sebagai untuk perdagangan ataupun dimiliki hingga jatuh tempo. Itu menurut PSAK nomor 50 paragraf 13B. Ya, seluruh prosedur akuntansi untuk surat berharga perdagangan berlaku juga untuk surat berharga TUD, kecuali perlakuan untung kenaikan ataupun penurunan nilai sebagai akibat proses penilaian dengan keterangan berikut. Ya, keterangan yang pertama, surat berharga TUD itu dinilai di neraca sebesar harga pasar yang wajar. Selisih antara harga pasar dengan kosnya itu diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Itu menurut standar PSAK nomor 50 paragraf 14. Jika nanti harga pasarnya itu melebihi kos, maka selisihnya itu dicatat dalam akun laba ditahan kenaikan nilai surat berharga belum terrealisasi. Ya. Nah, jika nanti harga pasarnya itu di bawah nilai kos, ya, jika harga pasar itu di bawah kos histori, begitu ya, maka nanti selisihnya itu akan dicatat dalam rekening laba ditahan penurunan nilai surat berharga belum terrealisasi. Nah, dengan kondisi yang kedua ini, baik dalam kondisi yang pertama maupun yang kedua,
Nanti ada rekening lawannya, kontranya. Apa itu? Cadangan kenaikan atau penurunan nilai surat berharga. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat tuh harus memperlihatkan saldo rekening yang tersebut terakhir sebelum penyesuaian. Contoh, anggaplah bahwa kos surat berharga TUD itu tersisa di akhir tahun 2005 adalah 4 juta. Sedangkan harga pasarnya 4 juta 40. Dengan menganggap bahwa saldo rekening cadangan kenaikan ataupun penurunan nilai surat berharga sebelum disesuaikan itu 16.000 di kredit. Maka nanti jurnal penyesuaiannya adalah seperti apa? Ya, tadi kan sebelum ada 16. Maka nanti ini kan lihat ya, harga pasarnya di atas. Ya. Nanti maka itu selisihnya akan dicatat ke dalam laba ditahan kenaikan nilai surat berharga sebelum terrealisasi karena harga pasarnya di atas. Ya lebih tinggi gitu. Nah, maka kontranya apa tadi? Cadangan kenaikan ataupun penurunan nilai surat berharga TUD pada laba ditahan kenaikan nilai SB sebelum terrealisasi sebesar 56.000. Nah, ini dari mana, Bu? Ya, 56 ini kan 56.000 ini tadi dari ya untungnya itu ya kan tadi ada kenaikan ya kenaikan 40.000, sorry bukan untung, kenaikan ya 40.000. Lalu ada yang sebelum disesuaikan tuh 16.000 ya kan gitu ya. Nah, jadi jumlah inilah nanti yang akan dilaporkan ya sebagai penambah rekening laba ditahan, tapi tidak dilaporkan di laporan laba. Ya, inilah perbedaan ya, pengakuan untung ataupun rugi belum terrealisasi antara sekuritas perdagangan dengan sekuritas tersedia untuk dijual. Jadi itu bedanya. Ya tidak ini nanti dilaporkan sebagai penambah rekening laba ditahan. Tapi tidak dilaporkan di dalam laporan laba. Gitu. Inilah perbedaannya. Ya. Oke. Nah, lalu contoh penyajian di neraca seperti yang telah kita uraikan bahwa sekuritas TUD ini dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar maupun non lancar, tergantung kepada kebijakan manajemen. Namun sekuritas TUD ini ya sekuritas utang dalam TUD ini harus diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika jatuh temponya tidak melebihi setahun. Ya, itu biasa. Nah, bagaimana penyajiannya? Seperti ini. Ya. Surat berharga TUD, ya, ini cadangan kenaikan ataupun penurunan. Ya, setelah kita perhatikan tadi, harga pasarnya lebih tinggi daripada kos. Ya, daripada kosnya. Ya, kos historisnya. Tadi ada selisih 40.000. Nah, maka kita jumlahkan ya 4.040.000. Nah, di sini deh. Lalu ekuitas kita lihat contohnya modal saham biasa nominal ya 10 juta, agionya sekian. Nah, ini dia. Laba ditahan termasuk kenaikan SB TUD belum terrealisasi misalnya sekian. Nah, ini hanya tampilannya ya. Tampilan ketika dia disajikan di neraca ini dia. Ini yang perlu dilihat. Nah, ini kan apa ya? Andaikan lah ya kalau di neraca itu kan ada harta utang modal gitu ya. Nah, ini dia. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Ibu Akiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.